Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Syafi, pendamping lokal Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Saya di sini akan memberikan sedikit tata cara atau cara mengisi kuesioner. Yang pertama adalah kuesioner SDGs berbasis rumah tangga atau KK. Bapak Ibu sekalian, langsung saja. Sebelum Bapak Ibu mengisi kuesioner ini, pertama-tama siapkan dulu fotokopi KK yang akan menjadikan bahan dalam mempermudah pengisian ini nanti. Yang kedua, kita masuk ke dalam kuesioner. Namun sebelum masuk, setelah KK ini kita dapat, kita siapkan kuesioner rumah tangga cukup satu, dan kuesioner individu adalah sejumlah individu yang tertera di dalam KK. Karena KK saya ini ada 4 individu, maka satu kuesioner rumah tangga, 4 kuesioner individu. Di dalam kuesioner individu, yang pertama adalah Bapak Ibu bisa melihat di dalam kuesioner rumah tangga ada kabupaten jelas, kecamatan jelas, desa jelas, RT RW juga jelas. Di sini deskripsi emulator yang dicatat di dalam deskripsi emulator adalah kepala keluarga. Jadi nama yang tertera di sini adalah nama kepala keluarga yang ada di dalam KK Bapak Ibu sekalian. Alamat jelas, nomor HP ini kalau bisa diisi nomor HP yang masih aktif dan digunakan pada saat ini. Yang selanjutnya adalah NIK, nomor induk kependudukan. Ingat, nomor induk kependudukan sesuai dengan kepala keluarga. Yang kedua, ada dalam deskripsi emulator ada pemukiman. Pemukiman yang pertama adalah tempat tinggal, ini meliputi milik sendiri atau bebas sewa atau sewa kontrakan. Paling banyak di sini adalah tempat tinggal milik sendiri. Kalau bebas sewa itu biasanya untuk orang-orang mungkin anak mantu, saudara-saudara atau keluarga kerabat yang tinggal serumah tetapi berbeda KK. Yang kedua ada status lahan. Tentu kalau milik sendiri berarti diisi milik sendiri. Tetapi kalau tidak milik sendiri tentunya dikasih milik orang lain. Luas lantai tempat tinggal dan luas lahan tempat tinggal. Luas lantai ini sama dengan luas bangunan. Kalau luas tanah adalah luas lahan. Yang selanjutnya adalah jenis lantai, dinding, jendela, atap, penerangan rumah. Penerangan rumah untuk warga Desa Paciran sudah memakai PLN. Energi untuk memasak, LPG. Tapi ketika ada warga masyarakat yang masih menggunakan kayu bakar, di bawahnya nanti bisa dimasukkan berapa kayu bakar, dari mana kayu bakar tersebut diambil, didapatkan. Yang selanjutnya ada tempat pembuangan sampah. Desa Paciran tentu sekarang sudah ada tempat sampah diangkut oleh mobil pickup. Ada fasilitas MCK, sumber air untuk mandi. Ada fasilitas buang air besar, ini memakai jamban sendiri atau WC. Sumber air minum terbanyak yang dikonsumsi oleh masyarakat, kalau Bapak Ibu biasanya pakai air isi ulang, ini yang paling sering digunakan adalah air isi ulang. Mungkin ada yang dari sumur langsung. Yang selanjutnya ada tempat pembuangan limbah cair. Tempat pembuangan limbah cair di sini adalah bisa kita isi dengan ke laut. Karena warga Desa Paciran kalau membuang limbah air bisa ke sungai, bantaran sungai atau ke laut. Yang selanjutnya di kuesioner rumah tangga ada rumah berada di tempat sutet. Desa Paciran tidak diarangi oleh sutet atau SUTT. Rumah di bantaran sungai. Rumah di bantaran sungai Desa Paciran hanya ada di sepanjang kali Paciran atau sebelah pasar ke selatan. Rumah di lereng bukit. Untuk Paciran ada sebagian di sebelah barat, ya di sebelah barat itu ada rumah di lereng gunung. Secara keseluruhan rumah kondisinya kita isi bersama-sama dengan kondisi baik atau tidak kumuh, sesuai dengan kondisi rumahnya realnya masing-masing. Yang selanjutnya adalah akses pendidikan terdekat. Di dalam akses pendidikan terdekat ini terdapat PAUD, TK, SD, MI, dan lain sebagainya. Ada 1 sampai 9 pendidikan terdekat. Bapak Ibu cukup memberikan jarak
berapa meter nyampe kepada akses pendidikan. Tapi perlu diingat, untuk akses pendidikan ini tidak di mana anak atau adik Bapak Ibu sekolah, tapi di mana ini adalah akses terdekat dari rumah Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya, untuk diakses pendidikan, semitari dan keagamaan lain tidak usah diisi. Akses fasilitas kesehatan terdekat, ini yang selanjutnya dari akses fasilitas kesehatan terdekat, ada rumah sakit, ada poliklinik, ada puskesmas, sama seperti yang akses pendidikan tadi. Itu adalah jarak terdekat dari rumah Bapak Ibu sekalian. Akses tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan di sini ada dokter spesialis, mungkin ada dokter gigi, atau dokter spesialis kandungan dan lain sebagainya. Yang kedua ada dokter umum. Dokter umum ini yang biasa sudah buka praktek. Ada bidan desa, ada bidan yang mandiri, buka praktek sendiri seperti itu. Yang empat ada tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan ini lebih ke arah perawat, lebih ke arah ahli gizi dan lain sebagainya. Terus yang kelima ada dukun. Nah, ini kalau dukun ini biasanya itu adalah diisi dukun bayi atau dukun pijat. Yang mana karena di sini ada akses kesehatan, berarti hubungannya bagaimana warga masyarakat bisa sehat. Seperti itu. Yang selanjutnya akses sarana prasarana. Ini yang diminta adalah jenis transportasi yang digunakan. Transportasi umum atau transportasi sendiri, jarak waktu sama biaya nyampe ke lokasi. Nah, ada 6 sarana akses prasarana transportasi, mulai dari lokasi tempat kerja, lokasi pertanian, ini untuk orang-orang yang mempunyai lahan pertanian, lokasi sekolah, apabila ada ibu bapak yang melakukan kegiatan bersekolah, anak-anaknya mungkin. Terus yang keempat ada berobat. Berobat ini ketika bapak ibu sakit, bapak ibu lebih ke arah mana? Apakah ke rumah sakit atau cukup ke bidan dan lain sebagainya. Yang kelima adalah peribadatan mingguan atau peribadatan Jumat. Kita isi jarak masjid terdekat, karena masjid dibuat untuk sholat Jumat setiap minggunya, setiap hari Jumat maksud saya. Yang keenam ada rekreasi terdekat. Ini adalah tempat wisata. Kita bisa mengisi WBL, kita bisa mengisi TKP dan lain sebagainya yang ada di Desa Paciran. Instrumen yang di poin terakhir ada berapa jumlah anggota yang menggunakan transportasi, berapa jumlah anggota keluarga yang menggunakan transportasi umum dalam sebulan terakhir. Ini sesuai dengan kondisi Bapak Ibu keluarganya. Apabila ada yang sakit atau yang kurang sehat, berobat kemana. Yang paling akhir ada pemanfaatan penerima program pemerintah. Bapak Ibu sekalian yang tercatat di dalam penerima program BL Dana Desa atau PKH, BPNT atau yang lain sebagainya, silakan dicontreng. Dan yang paling akhir, berapa rata-rata pengeluaran satu keluarga setiap bulan? Tentunya yang tahu adalah Bapak Ibu, khususnya di sini adalah kepala keluarga. Itu untuk kuesioner rumah tangga atau KK. Dari saya, apabila ada salah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.